Pemahaman nasionalisme itu banyak sekali. Secara ilmiah, nasionalisme itu orang berpendapat bahwa cinta tanah air, cinta bangsa. Itulah yang sebenarnya. Tapi dalam dunia pendidikan, nasionalisme itu bisa kita jawantahkan atau aplikasikan ke dalam bentuk aksi. Jika mengajarkan sejarah di sekolah, tingkat SMA terutama, nasionalisme itu kita bisa memberikan kepada si mahasiswa itu bagaimana sebenarnya dia mencintai tanah air dengan sikap dan perilakunya sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, sikap dan perilaku yang sehari-hari itu salah satu contoh kecil saja. Ketika ada upacara-upacara seremonial tentang mengingatkan atau memperingati peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, misalnya di negaranya sendiri. 17 Agustus misalnya, 10 November misalnya, 28 Oktober misalnya. Nah, dia menghadiri itu tidak secara dipaksa, tetapi memang kesenangannya sendiri dan dia merasa bahwa itu harus dihadiri. Karena apa? Dia memahami bagaimana sebenarnya di masyarakat itu bahwa korban dari atau pengorbanan ya, bukan korban, pengorbanan dari masyarakat kita yang telah berkorban untuk negaranya itu nanti kan akan ada dia mendengar, melihat dari wawancara ya, dari pidato ketika itu. Misalnya saja gurunya mewajibkan besok kita upacara ya, dengan senang hati dia datang. Nah, tahapan-tahapan untuk nasionalisme itu untuk manusia itu ada beberapa secara psikologis ya, atau secara berkaitan dengan jiwa patriotisme itu adalah dimulai dari persepsinya. Kalau persepsinya itu baik, itu akan berjalan terus lebih baik. Persepsi, sikap, partisipasi. Kalau persepsi sudah baik, sikap kecenderungan akan baik dan partisipasinya akan juga baik. Itu yang saya maksud tadi dengan menghadiri upacara-upacara itu. Itu berikutnya. Yang lainnya adalah tentang situs peninggalan-peninggalan yang ada di sekitarnya, peninggalan sejarah misalnya. Jika ada statengger yang menunjuk